لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما كبره المكبرون الله أكبر والحمد لله ما ذكره الذاكرون الحمد لله الذي جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا والحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا هم ناسكوه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita dan juga orang-orang sebelum kita. Allah berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh telah Allah mewasiatkan kepada orang ahli kitab sebelum kita dan juga pada kalian semuanya, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan kalian sekali-kali meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Sesungguhnya inti dari takwa itu adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sebagaimana Allah berfirman, qala ta'ala fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya hari ini adalah hari Idul Adha, hari besar umat Islam, hari yang agung, hari yang diperintahkan kita untuk selalu bertakbir dimanapun kita berada. Jikalau Idul Fitri adalah hari yang agung, hari yang dilewatkan setelah hari-hari yang agung, yaitu apa? 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang dimana di 10 hari itu, di 10 malam itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian pula juga dengan hari Idul Adha ini. Sebelum kita memasuki Idul Adha ini, kita sudah melalui 10 hari yang agung pula, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadil ashar. Tidak ada hari-hari di dalam satu tahun ini al-amalu salihu fihinna, yaitu ketika kita beramal amalan yang soleh, ahabbu ilallahi min hadil ashar, kecuali amalan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 10 hari ini. Maka ketika kita sama-sama sholat, sama-sama sedekah, sama-sama berbakti kepada orang tua, sama-sama saling tersenyum untuk bersedekah, maka ketika kita melakukan itu semua pada 10 hari ini, amalan-amalan yang kita amalkan kemarin hari itu, maka amalan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan di hari selain itu. Maka sungguh bahagialah yang benar-benar memanfaatkan 10 hari kemarin dalam kebaikan, dalam beramal amalan soleh. Idul Adha, ketika kita memasuki Idul Adha ini, apa yang diajarkan kepada kita?
Mengajarkan apa Idul Adha ini? Apakah hanya cara memotong kambing, memotong sapi, membagi-bagi daging? Tidak. Idul Adha mengajarkan kita tentang pengorbanan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kita tentang pengorbanan kepada agama kita. Kita lihat dari kisah yang paling populer, yaitu dari mana asal usul Idul Adha ini, yaitu kita lihat pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Allah mengabadikan kisah nabi-nabi tersebut, yaitu dalam ayatnya, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan suatu perintah agama, ini bagaimana pengorbanan kita terhadap agama, bagaimana pengorbanan Nabi agung kita Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beragama. Lihat, ketika Allah berfirman, yaitu melalui mimpinya, dikatakan inni arafil manam, sesungguhnya aku, Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu wahai anakku Ismail, fangdur madza tara, maka lihatlah bagaimana menurutmu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, yaitu seorang bapak. Kemudian apa jawaban seorang anak ketika mendapatkan perintah sama dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah berfirman, qala ya abati, ini jawaban Nabi Ismail yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Qala ya abati, bahwasanya Nabi Ismail mengatakan, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya engkau akan menemuiku dalam keadaan yang sabar. Nabi Ismail mengatakan ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya, apa yang dikatakan Nabi Ismail? If'al ma tu'mar, kerjakanlah wahai bapakku, kalau itu emang perintah Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah itu, niscaya engkau akan menemuiku dalam keadaan yang sabar. Kita tidak disuruh ketika kita melihat begitu nabi-nabi kita berkorban untuk kita semuanya, kita sebenarnya tidak disuruh untuk menyembelih anak-anak kita. Apa ada yang disuruh? Tidak ada. Kita tidak disuruh untuk menyembelih saudara kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Kita hanya disuruh untuk apa? Melakukan 5 waktu sholat. Disuruh untuk melakukan menunaikan zakat. Disuruh kita untuk meninggalkan dari makanan-makanan yang berbau riba. Tapi ketika kita dilarang, tapi malah berlomba untuk mencarinya. Kita diperintah untuk berbakti kepada orang tua, tapi kita malah mendurhakainya. Kita disuruh untuk menyambung tali silaturahim, tapi banyak dari kita malah memutuskan tali silaturahim itu. Berapa banyak perintah tapi kita tidak mentaatinya. Berapa banyak larangan yang justru banyak kita terjang. Iya, kita diajarkan untuk berkorban. Ingatlah bahwasanya kita tidak diciptakan sia-sia di dunia ini, tetapi kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia, setiap orang, setiap kita ini akan pergi dari dunia ini. Faba'i'un nafsahu, maka dari kita menjual diri kita sendiri. Famu'tiquha aw mubiquha. Ketika kita menjual diri kita, maka kita menjual apakah kita menyelamatkan diri kita ataukah kita mencelakakan diri kita. Bagaimana menyelamatkan? Kita menyelamatkan diri kita dari api neraka. Bagaimana kita mencelakakannya? Kita mencelakakan dengan memasukkan diri kita ke api neraka. Itulah kita. Inilah di dunia. Darul bala adalah tempat ujian kita, tempat perdagangan diri kita. Apakah kita menjual untuk menyelamatkan diri kita ataukah kita menjual untuk mencelakakannya? Idul Adha juga mengajarkan kita tentang kesatuan umat Islam. Lihat,
Bagaimana para jamaah haji sekarang yang ketika berkumpul bareng-bareng di Arafah, di Musdalifah, di Mina dan lain sebagainya, bahwasanya mereka yang datang dari berbagai belahan bumi, baik dari yang berkulit putih, hitam, coklat dan lain sebagainya, dari berbagai macam bahasa, semua datang untuk menyerukan seruan yang satu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tidak dibedakan bahasa, negara, suku atau kulit dan lain sebagainya, semua hanya menyeru itu, labbaik Allahumma labbaik. Tapi yang mengumpulkan mereka ialah Tuhan yang satu, agama yang satu, nabi yang satu, kitab yang satu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan apa? Tali-tali Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Hari-hari ini ketika kita melihat para jamaah haji, mengingatkan kita bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita melihat para jamaah haji yang sebegitu banyaknya mereka hanya mengenakan 2 helai atau 2 lembar pakaian putih yang diikatkan dalam pinggul mereka dan juga disampirkan pada pundak mereka. Mereka tidak mengenakan pakaian selain itu. Lihatlah bagaimana itu mengingatkan kita bahwa inilah pakaian dari akhir hayat kita di dunia ini. Kita datang di dunia ini tanpa pakaian, dan kita akan kembali kepada Allah juga dengan keadaan tanpa pakaian seperti kita terlahir dari perut ibu-ibu kita. Pakaian yang putih itu mengingatkan tentang pakaian kita ketika ajal menjemput kita. Pakaian putih itu mengingatkan kita bahwa dunia meskipun ia sangat agung di mata kita, tetapi sejatinya ia hanyalah suatu yang sangat remeh. Dan umur kita ini meskipun terasa panjang, tapi ia hanyalah sesaat. Sungguhnya inilah pelajaran dan ibrah bagi kita. Ketika hari-hari ini, beberapa hari kemarin, lusa atau sebelumnya, minggu-minggu ini kita mendengar baik di grup-grup dari tetangga kita, dari desa kita, keluarga kita, tetangga kita sudah mendahului kita. Bukan yang tua, bukan yang muda, bukan yang kecil, semuanya sudah ada pada waktunya masing-masing. Kita tidak tahu kapan Allah menjemput kita, ajal kita menanti kita kapan. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan menemui yang namanya ajalnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya bahwasanya pahala akan disempurnakan nanti kelak ketika di akhirat kelak. Apa kemudian ayatnya? Faman zuhziha 'anil nar. Ini balasannya. Barang siapa yang ketika di hari akhirat kelak, faman zuhziha 'anil nar, disingkirkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka ialah kemenangan, ialah keberuntungan. Keberuntungan bukan keberuntungan di dunia yang kaya, yang ganteng dan lain sebagainya, tapi keberuntungan yang sebenarnya adalah ketika kita dijauhkan dari api neraka dan juga dimasukkan ke surga. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan bukanlah dunia ini yang hanya sementara ini, illa mata'ul ghurur, hanya permainan yang semata, yang melalaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hendaknya kita selalu mengingat tentang hakikat dunia ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sungguh hari Idul Adha ini telah banyak mengajarkan kita berbagai hal. Jangan jadikan Idul Adha ini hanya sebatas hari besar yang hanya kita jalani dan lampaui begitu saja. Tapi hari ini sungguh banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Fa'tabiru ya ulil albab. Dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, ini mengajarkan kita bagaimana kita bersosialisasi. Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak yang namanya masakan berkuah, fa'akthir ma'aha,
maka perbanyaklah kuahnya itu. Kenapa? Wa ta'ahad jironaka, agar kamu bisa membagi-bagi dengan saudara-saudaramu, dengan tetangga-tetanggamu. Maka ini kesempatan ketika kita mendapatkan daging kurban dari saudara kita, dari teman kita, kemudian kita melihat tetangga kita belum mendapatkan daging kurban, maka hendaknya kita membagi kepada saudara-saudara kita. Pelajaran yang terakhir yaitu tentang ketakwaan. Qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging serta darahnya dari hewan kurban itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Seperti yang ditunjukkan Nabi bahwasanya at-taqwa hahuna. Ketika Rasulullah bersabda at-taqwa hahuna, menunjukkan kepada hati kita. Takwa bukan dari pakaian, dari tingkah laku, bukan, tapi ketakwaan hahuna. Jangan selalu menghakimi orang dari luarnya saja. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa dari kalian. Dan ketakwaan itu tidak bisa kita lihat karena apa? At-taqwa hahuna. Maka Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam belajar kita, dalam muamalah kita, dan lain sebagainya, kita ketahui selalu bahwasanya Allah selalu melihat kita. Inna rabbaka labil mirsad. Selalu melihat kita dimanapun kita berada. Bahwa dunia ini tidak diciptakan hanya sia-sia. Kita diciptakan untuk menyembah Allah dan kita akan mendapatkan balasan itu semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa ashiya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya Idul Kurban merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu dengan menyembelih hewan kurban tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih sempurna yaitu apabila seseorang hendak berkurban, maka hendaklah ia menyembelih dengan tangannya sendiri. Bila ia tidak mampu, maka hendaknya ia menyaksikan proses penyembelihan tersebut. Bila ia tidak mampu pula, maka hendaklah ia menyembelih di daerah tempat ia tinggal. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian termasuk dari ketakwaan. Dan bahwasanya salah satu dari mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertakarub kepada Allah dengan ibadah ini, yaitu menyembelih hewan kurban. Maka pilihlah yang terbaik dari hewan kurban tersebut. Jangan pilih yang jelek-jelek, pilih yang terbaik, karena ini kita dekatkan untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah berkurban, kemudian bagikanlah daging-dagingnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk diri kita sendiri, sepertiga untuk hadiah kepada teman saudara kita, serta sepertiga yang lain dibagikan kepada fakir, miskin, dan lain sebagainya. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari ini adalah hari yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi taala. Bahwasanya hari-hari ini, besok dan sampai hari tanggal 13 adalah hari-hari makan, pesta-pesta makan, minum, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan pada hari raya ini adalah kebahagiaan yang masih dalam koridor hal-hal yang mubah,
yang tanpa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Idul Adha adalah momen yang mulia untuk memperbaiki keadaan kita, yaitu dengan memperbaiki sifat-sifat tercela dari kita berupa hasad, iri, dan dengki kepada saudara-saudara kita. Yaitu bagaimana obatnya? Dengan saling berbagi daging-daging hewan sembelihan yang kita dapatkan dengan hati yang bersih dan juga suci. Dan termasuk dari syiar-syiar Islam di hari ini adalah dengan saling mendoakan antar sesama kita. Taqabbalallahu minna wa minkum wa nas'alullahal aliyyal azim ay yataqabbala minal muslimina ajma'in wa ay yatawallahum bi rahmatihi fil alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma farrij kurabal makrubin wa nafis humamal mahmumin wa qdid daina anil madinin wasfi mardana wa mardal muslimin wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Bismillah, diinformasikan kepada seluruh jemaah bisa bersalaman-salaman, dan untuk panitia diharapkan setelah ini agar segera kembali untuk melaksanakan prosesi untuk penyembelihan hewan kurban. Diinformasikan total infak Idul Adha senilai 1.591.800. Kami ulangi, total infak Idul Adha senilai
1.591.800. Kembali kami ingatkan kepada para panitia setelah ini agar segera kembali ke pondok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Mbak? Juga bisa. Bisa enak. Apa